everybody. Before we study today, let me introduce myself. My name is Aprilia Gladys Kalampung, but you can call me Miss Gladys. I am from Gorontalo and now I live in Tentena. I am a college student in Christian University of Tentena, Teacher Training and Education Faculty, English Education Study Program, 7th semester. I will be an intern at SMA GKSD 2 Tentena for 3 months until 28 November. I will help Mem Sarina Sigilipu to teach English subject. So that's all for the introduction and let's start. Today we are going to talk about if clause conditional sentence. But before we start, let me tell you about the goals of the learning. Tujuan pembelajarannya adalah pada akhir pembelajaran diharapkan peserta didik dapat yang pertama menerapkan fungsi struktur kalimat if conditional sentence secara lisan dan tulis sesuai konteks penggunaannya. Yang kedua, menyusun kalimat sederhana tentang if conditional sentence dengan memperhatikan fungsi dan struktur kalimat yang benar. So let's start. Conditional sentence. Conditional sentence has some names. The first is conditional sentence, the second is if sentence, and the third is if clause. But they are the same thing. Conditional sentence is a sentence that expresses a conditional, wish, or possibility. Conditional sentence adalah kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan kemungkinan, keinginan, atau pengandaian. Jadi dalam bahasa Indonesia, conditional sentence biasanya kita menggunakan kata apabila, jikalau, seandainya, dan kalau. Conditional sentence has types of conditional sentence and functions of conditional sentence. But today we are going to talk about types of conditional sentence. Generally, there are 4 types of conditional sentence. The first is type 0, the second is type 1, and the third is type 2, and the last is type 3. And we are going to talk about the types of conditional sentence one by one. So let's start with the first type is type 0. Type 0 is a conditional sentence that we use to express general truth or habit. Jadi, tipe 0 ini adalah kalimat yang kita gunakan untuk mengekspresikan kebenaran umum atau suatu kebiasaan. Jadi, type 0 ini adalah suatu conditional sentence yang digunakan untuk menggambarkan atau mengekspresikan kebenaran umum dan kebiasaan. Conditional sentence mempunyai 2 klausa. Yang pertama, if clause, dan yang kedua adalah main clause. And the formula is if clause adalah if plus simple present, and for the main clause, simple present. Now, pay attention to the example. The first example is if my grandmother comes over, we usually go to the park. If clause-nya if my grandmother comes over menggunakan if plus simple present, dan main clause-nya we usually go to the park menggunakan simple present. Kalimat yang pertama adalah kalimat yang menggambarkan suatu kebiasaan. Ketika atau jikalau nenek saya datang, kami biasanya pergi ke kebun. Dan pay attention to the underlined word. Usually adalah adverb of frequency. Kalian dapat menggunakan 9 adverb of frequency ini untuk
menggambarkan atau mengekspresikan suatu kebiasaan dalam sebuah kalimat. Now, pay attention to the second example. If you are 17 years old, you are allowed to have an ID card. If you are 17 years old adalah if clause-nya menggunakan if dan simple present, dan you are allowed to have an ID card adalah main clause-nya menggunakan simple present. Ini adalah kalimat kebenaran umum atau reality. Ketika seseorang berusia 17 tahun, mereka bisa memiliki KTP. Itu adalah realita yang bukan suatu pengandaian. Itu adalah realita. Karena type 0 adalah conditional sentence yang digunakan untuk mengekspresikan kebenaran umum atau suatu kebiasaan. Okay, let's we move to the second type. The second type is type 1. Type 1 is conditional sentence that we use to express possible condition in the present and future. Jadi, tipe 1 ini adalah tipe conditional sentence yang kita gunakan untuk mengekspresikan situasi yang mungkin terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Ini adalah suatu kalimat yang digunakan untuk mengekspresikan suatu situasi yang kemungkinan besar akan terjadi. Seperti yang pertama, ada dua klausa, yaitu if clause dan main clause. For if clause, the formula is if plus simple present, and main clause, the formula is simple future. Now, take a look for the first example. If my mom knows that I don't study, my mom will ground or punish me. If my mom knows that I don't study adalah kalimat if clause yang menggunakan if plus simple present. And for the main clause adalah simple future, my mom will ground or punish me. Take a look for the underlined word will. Will adalah auxiliary verb dari simple future. Dan kita bisa menggunakan will atau going to. Will digunakan untuk situasi informal dan going to digunakan untuk formal. Now, the second example. If you don't go right now, you will be late. If you don't go right now adalah if clause-nya menggunakan if plus simple present, and main clause-nya adalah simple future. You will be late. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu akan terlambat. Kamu akan terlambat adalah situasi yang mungkin akan terjadi jika dia tidak pergi sekarang. Sekarang kita lanjut ke tipe yang ketiga. Type 2 is a conditional sentence that we use to express unreal situation. Sama seperti tipe-tipe sebelumnya, tipe 2 juga memiliki dua klausa, yaitu if clause dan main clause. Untuk if clause, the formula is if plus simple past, and the main clause, the formula is present conditional. But before I explain about the examples, let me tell you about the present conditional. Untuk tipe 2 ini kita menggunakan present conditional sentence. Jadi present conditional sentence memiliki rumus yaitu subject plus would plus verb 1 plus object. Jadi present conditional sentence memiliki rumus subject plus would plus verb 1 plus object. Now, the first example is if I were you, I would go to the university. If I were you adalah
if clause-nya yang menggunakan if plus simple past were you, dan main clause-nya menggunakan present conditional. Kenapa I menggunakan to be were di sini? Were digunakan untuk subjek I ketika dalam conditional sentence. Jadi untuk mengekspresikan conditional sentence, kita menggunakan to be were. And now the second example is, if I were rich, I would travel around to the world. If clause-nya adalah if I were rich, if plus simple past, dan main clause-nya adalah present conditional, I would travel around the world. Jika saya kaya, saya akan jalan-jalan ke seluruh dunia. Under situation ini juga adalah suatu conditional sentence yang kita gunakan untuk menyatakan sesuatu yang kemungkinan kecil terjadi atau hanya hayalan saja, bukan kebalikan dari tipe 1. Jadi tipe 2 ini adalah kita menghayal tentang sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Seperti yang kalian lihat di if clause-nya itu adalah if I were you, jika saya adalah kamu. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi jika saya menjadi dia. Okay? That's all for the type 2, and now we move to the type 3. Type 3 is a conditional sentence that we use to express different situation in the past, the reality happening now. Mohon maaf, di sini ada kata N. Jadi tipe 3 ini adalah tipe yang kita gunakan untuk mengekspresikan situasi yang terjadi berbeda pada masa lalu dengan apa yang terjadi pada masa sekarang. Jadi tipe 3 ini kita gunakan untuk kita berhayal tentang masa lalu. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contohnya. Seperti biasa memiliki dua clause, yaitu if clause dan main clause. Untuk if clause kita menggunakan if plus past perfect, dan main clause-nya kita menggunakan perfect conditional. Di sini ada kata perfect conditional. So let me tell you about the formula of present perfect conditional. The formula is subject plus food plus verb 3 plus object. Verb 3 adalah kata kerja yang ketiga. Now pay attention to the example. The first is, if I broke an umbrella, I wouldn't have got wet. If clause-nya adalah if plus past perfect. Kata broke di sini adalah kata kerja yang ketiga dengan kata kerja dasar bring. Jika tadinya saya membawa sebuah payung, saya tidak akan basah. Jadi ini adalah suatu kalimat yang mengekspresikan bahwa kita berandai-andai tentang masa lalu, tentang apa yang sudah terjadi dan tidak mungkin bisa diubah. Jika dia membawa payung, dia tidak akan basah, tapi ternyata dia tidak membawa payung dan dia basah. Now the second example. If I worked hard, I would have got promoted. Jika saya bekerja keras, saya akan mendapat promosi. Kata work di sini adalah past perfect. Work di sini adalah verb 3, di mana ini adalah suatu kalimat yang mengekspresikan bahwa dia berandai-andai. Jika dulunya saya bekerja keras, mungkin sekarang saya akan mendapatkan promosi. Tapi kenyataannya dia tidak bekerja keras dan sekarang dia tidak mendapatkan promosi. Oke?
Sekian untuk materi hari ini. I hope you enjoy the video, and if you have any question, you can ask me. And please write down about our lesson today so you can study it again. And see you next time.